Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 kelas PBOF akan menjelaskan proyek kami tentang program penyewaan kamar hotel berbasis CLI. Saya Sofiatul Mashkuroh, NIM 19241010-2001. Saya Karenina Selva Mairani Deva, NIM 19241010-2020. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa topik. Pertama, latar belakang. Kedua, ruang lingkup aplikasi. Ketiga, distribusi tugas. Keempat, gambaran umum sistem. Kelima, bisnis proses model dan notasi. 6, diagram objek. 7, kesimpulan. Pertama, latar belakang. Pertumbuhan jumlah hotel kini semakin meningkat. Hotel banyak digunakan terutama di bidang pariwisata yang sangat menjanjikan profitnya. Tak heran jika sekarang banyak pihak yang ingin membangun hotel dengan segala fasilitas yang lebih maju dan lebih baik dibandingkan yang lain. Salah satu cara menghadapi permasalahan tersebut adalah membuat aplikasi sistem penyewaan kamar hotel, sehingga dapat meningkatkan pelayanan di bidang pemesanan kamar hotel. Lanjut. Berikut adalah ruang lingkup aplikasi. Program aplikasi ini diciptakan agar pengelolaan penyewaan hotel mampu memberikan kemudahan dalam proses layanan penyewaan. Di sini ada fitur-fiturnya yaitu 1. Pilihan kamar, 2. Fasilitas, 3. Administrator, 4. Booking hotel, editor, dan exit. Next. Pada distribusi tugas, di sini tugas penyusunan laporan kita kerjakan bersama, kemudian coding program dikerjakan oleh Sofiatul Mashkuroh, kemudian database dikerjakan oleh Karenina Selva Mairani Deva. Next. Di sini adalah gambaran umum sistem. Next. Di sini terdapat bisnis proses model, dan notasi. Ini adalah flowchart dari user, yaitu user akan melihat seluruh data terlebih dahulu, kemudian melanjutkan penyewaan. Jika melanjutkan penyewaan, maka user akan memilih menu penyewaan, kemudian menginputkan pilihan, kemudian mengisi data. Jika data sudah terisi semua, maka program akan exit. Next. Nah, di sini adalah bisnis proses model dan notasi bagian editor. Editor akan login terlebih dahulu, kemudian melihat seluruh data dan tambahan data. Kemudian setelah itu, editor akan melihat data, kemudian menampilkan seluruh data. Jika ingin menambahkan data, maka editor akan mengentry data terlebih dahulu, kemudian seluruh data yang sudah di-entry akan disimpan di database, kemudian selesai. Selanjutnya adalah diagram objek. Pertama, editor memiliki otoritas untuk mengentrikan data pilihan kamar. Di sini disajikan beberapa contoh pilihan kamar yang telah dibuat oleh editor. Selanjutnya, editor juga memiliki otoritas untuk mengentrikan data fasilitas tambahan. Jadi, editor dapat menambahkan data untuk beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh user. Selanjutnya, editor memiliki otoritas untuk mengentrikan data administrator. Administrator di sini adalah pegawai yang bertugas sebagai contact person yang akan membantu user dalam pemesanan hotel. Selanjutnya, user memiliki otoritas untuk mengentrikan data user sendiri yang nanti akan dientrikan ke tabel customer.
User di sini akan mengisikan data ketika user akan memesan hotel yang diinginkan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan program aplikasi sewa hotel berbasis CLI ini, kami menyimpulkan beberapa hal lain, yakni penggunaan aplikasi basis data yang diintegrasikan dengan tampilan berbasis desktop merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah dalam proses penyewaan kamar hotel. Di sini memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan. Pertama, informasi yang disajikan harus akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan sistem komputerisasi berupa program aplikasi berbasis CLI dapat membantu mempermudah resepsionis untuk mengelola data sehingga memudahkan untuk pembuatan laporan. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan pemesanan kamar hotel, masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami bersedia menerima saran yang akan diberikan untuk bahan evaluasi penelitian selanjutnya, seperti kedisiplinan dan ketelitian pemakaian program aplikasi yang sangat dituntut terutama dalam hal pemasukan data dan menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Itu presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menjalankan program yang telah kami buat. Berikut ini adalah tampilan awal dari program yang kami buat, yakni program booking hotel. Terdapat 6 pilihan menu. Pertama, pilihan kamar. Kedua, fasilitas tambahan. Ketiga, administrator. Keempat, booking hotel. Kelima, editor. Keenam, exit. Jika kita memilih pilihan menu yang pertama, maka akan tampil data pilihan kamar. Terdapat beberapa ID kamar, tipe-tipe kamar, fasilitasnya, dan harga kamar. Di sini user hanya melihat atau sekedar mendapat kejelasan umum tentang pilihan-pilihan hotel, pilihan-pilihan kamar hotel. Selanjutnya, jika kita memilih menu kedua, maka akan muncul beberapa fasilitas tambahan yang disediakan dari pihak hotel. Di sini terdapat ID fasilitas, jenis-jenis fasilitas, beserta keterangan dan biaya tambahan. Selanjutnya, menu ketiga akan ditampilkan para administrator atau pegawai yang akan membantu user dalam pemesanan kamar hotel. Di sini terdapat ID admin, nama admin, dan kontak. Selanjutnya adalah booking hotel. Jika kita mengklik nomor 4, maka dari user akan diminta untuk melengkapi data diri, seperti nick, nama, alamat, nomor telepon, email, sandi email. Setelah data diri telah diisi dengan lengkap, selanjutnya akan ditampilkan kembali pilihan kamar, berisi ID kamar, tipe kamar, fasilitas, dan harganya. User cukup memasukkan ID kamar yang diinginkan. Semisal kita ingin pesan ID kamar dengan nomor 3002. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisikan seberapa banyak hari kita akan menyewa kamar tersebut. Selanjutnya akan muncul tabel fasilitas, berisi ID fasilitas, jenis fasilitas, keterangan, dan biayanya. Jika kita
membutuhkan beberapa fasilitas tambahan. Kita cukup mengisikan ID fasilitas yang akan kita butuhkan. Maka akan muncul pemesanan kita berupa ID kamar berapa, harga kamar, ID fasilitas, biaya tambahan. Lalu di sini akan terdapat total berapa biaya yang harus user bayar. Masuk ke menu selanjutnya yaitu menu editor. Di sini editor akan perlu login dengan memasukkan username dan password. Di sini ada beberapa menu untuk editor. Pertama, insert pilihan kamar. Kedua, insert fasilitas tambahan. Ketiga, insert administrator. Keempat, list customer. Kelima, back. Keenam, exit. Jika editor ingin menambahkan menu pilihan kamar, maka bisa ditekan 1. Maka user langsung bisa menambahkan menu pilihan kamar dengan mengisikan tipe kamar. Fasilitas yang didapat, harga kamar, maka akan muncul tulisan insert pilihan kamar berhasil dilakukan. Itu untuk mengecek apakah sudah bisa dilihat insert pilihan kamar yang ditambahkan. Bisa dicek di sini. Tipe kamar yang kita tambahkan tadi Dell dengan fasilitas family room, harga kamar 2.500.000. Di sini sudah terdapat tambahan data yang telah kita insertkan tadi. Nah, begitulah cara editor untuk menambahkan data pilihan kamar. Begitu juga untuk data fasilitas tambahan dan administrator akan menempuh langkah-langkah yang sama. Untuk list customer, maka editor perlu masuk ke menu editor, lalu cukup tekan klik 4, maka akan muncul data-data customer yang telah memesan. Selanjutnya kembali ke untuk menu 5, maka editor akan kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk menu exit di menu editor akan langsung keluar dari program. Kembali ke menu utama, ketika kita mengklik 6, maka akan langsung keluar dari program. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami buat untuk program penyewaan kamar hotel tersebut. Pertama, dev tampilkan menu. Di sini kita akan disajikan pilihan menu utama. Yang pertama, jika kita mengklik pertama, maka akan menuju ke kelas kamar, get daftar kamar. Kelas kamar, dev get daftar kamar. Di sini muncul ada query select bintang from tipe kamar. Di situ akan menampilkan tipe-tipe kamar yang ada. Selanjutnya, menu kedua adalah menuju kelas fasilitas, dev get daftar fasilitas. Dari kelas fasilitas, dev get daftar fasilitas, query-nya select bintang from fasilitas tambahan. Berarti akan menampilkan fasilitas yang disediakan. Menu ketiga akan menuju ke
kelas administrator, get daftar kamar administrator. Kelas administrator, get daftar administrator. Dengan query select bintang from administrator, maka akan memunculkan tabel daftar administrator. Selanjutnya menu keempat. Ketika menu keempat dipilih, maka akan menampilkan lengkapi data diri untuk customer. Lalu akan menjalankan kelas customer, dev set data customer. Kelas customer, dev set data customer akan diminta untuk menginputkan nick, nama, alamat, nomor telepon, email, dan sandi yang nanti akan dimasukkan atau diinsertkan ke tabel customer. Setelah itu, menuju ke kelas kamar, dev get daftar kamar lagi untuk menampilkan pilihan kamar. Selanjutnya, akan disediakan input untuk memasukkan pilihan ID kamar. Ketika memasukkan ID kamar, maka akan menuju ke kelas kelompok get dev lanjutan. Kelas kelompok dev lanjutan. Ketika kelas ini dijalankan, maka akan ada perintah untuk memasukkan beberapa hari user akan menyewa. User cukup memasukkan angka, lalu program akan menjalankan kelas fasilitas dev get daftar fasilitas untuk menampilkan tabel fasilitas. Setelah itu, user akan diminta memasukkan ID fasilitas. Setelah memasukkan ID fasilitas, maka akan ditampilkan query seperti ini. Query ini akan menampilkan seperti nota, di mana ID kamar yang dipilih, harganya, lalu ID fasilitas beserta biaya tambahan, dan total dari biaya yang akan dibayarkan oleh user. Begitu juga untuk ID kamar dan ID fasilitas yang lain. Selanjutnya menu kelima. Menu kelima adalah ketika dijalankan akan menjalankan kelas editor, dev on editor. Di sini program akan memerintahkan untuk input username dan password. Jika username yang dimasukkan benar, jika username dan password yang dimasukkan benar, maka akan muncul menu untuk editor. Di sini ada 6 menu. Menu pertama akan menjalankan kelas kamar, set daftar kamar. Kelas kamar, set daftar kamar. Di sini akan diminta untuk input tipe kamar dan fasilitas serta harganya, lalu akan diinsertkan atau diinputkan ke tipe kamar untuk menambahkan tipe kamar yang baru. Selanjutnya, menu editor kedua akan menjalankan program kelas fasilitas, dev set daftar fasilitas. Di sini akan dimintakan untuk input jenis fasilitas, keterangan, serta biaya fasilitas tersebut. Kemudian akan diinputkan ke tabel fasilitas tambahan. Setelah selesai akan muncul tulisan insert fasilitas tambahan berhasil dilakukan. Maka fasilitas yang telah dimasukkan akan terdapat di tabel fasilitas. Begitu juga untuk menu ketiga, ketika dijalankan akan menuju ke
kelas administrator, dev set daftar administrator. Di sini dimintakan untuk input nama admin serta kontaknya, lalu akan dimasukkan ke tabel administrator. Menu selanjutnya, menu keempat, akan menjalankan kelas customer, dev get daftar customer. Ini. Di sini terdapat query select bintang from customer, yakni untuk menampilkan data-data customer yang telah menggunakan program ini untuk memesan kamar hotel. Lanjut ke menu kelima, yakni tampilkan menu. Di sini akan kembali ke menu utama yang awal. Menu editor ke-6 yakni exit. Ketika dipilih, maka program akan exit, langsung keluar dari program akan langsung keluar. Selanjutnya, kembali ke menu utama. Menu terakhir, yakni menu 6. Menu 6 adalah exit. Ketika dipilih, maka program akan langsung keluar. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.